malam hari ini kita semua bisa dikumpulkan dalam ruang virtual kali ini dengan kegiatan yang akan dibawakan oleh kami, khususnya Organisasi Baki dari bidang media. Ya, sebelumnya organisasi Baki merupakan organisasi yang menampung dan membina mahasiswa UPI Tasikmalaya yang memiliki minat dan bakat dalam segi pengembangan Al-Quran. Nah, namun di sisi lain, di samping kita mengembangkan Al-Quran terkait tilawah dan tajwid dan lainnya, juga kita harus bisa mengasah dan menguji soft skill kita terkait digital, yang mana diaplikasikan atau diimplementasikan melalui program kerja yang dibawakan oleh bidang media. Salah satunya yaitu kajian ahad dari bidang. Mohon maaf ya teman-teman, tunggu sebentar. Mungkin terkendala jaringan. Cek, suara saya terdengar? Nah, ada. Nah, Lanjut. mohon maaf ya karena tadi mungkin ada kendala jaringan, jadi terhenti sejenak. Sampai lupa ya tadi sampai mana gitu. Ya mungkin harapan saya dalam kegiatan ini kita semua khususnya para pengurus Baki dan calon anggota Baki yang sama-sama dengan penuh semangat ya kita mengikuti kegiatan kali ini bisa mengaplikasikan dan mengimplementasikan juga materi yang akan didapatkan pada malam hari ini dalam kehidupan dan dalam kegiatan kedepannya dalam sehari-hari ya, karena kegiatan malam ini, materi kita kali ini sangat relevan dengan kondisi kita sekarang ya, yang mana harus membiasakan diri dan juga harus melatih kemampuan kita dalam segi desain dan segi digital. Ya. Kegiatan ini juga merupakan alur pengkaderan dari kalian, dari para calon anggota Baki ya, yang sama-sama kemarin telah mengikuti 2 kegiatan yang telah dilaksanakan ya. Semoga untuk kedepannya bisa dengan semangat dan juga meningkatkan ukhuwah kita semua bersama di organisasi Baki. Ya. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan dan harapan yang panitia dan pengurus rencanakan ya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ajis Muslim yang telah memberikan sambutannya. Alhamdulillah rangkaian acara demi acara telah terlewati. Acara selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada Saudari Ayu Febriani selaku moderator yang akan memandu kegiatan kali ini. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan.
Mohon maaf ya sebentar, mungkin terkendala jaringan lagi. Hai, Teh Astri. Boleh kita untuk jargon bakti terlebih dahulu supaya memompa semangat kita malam kali ini. Boleh, boleh. Boleh ya? Ya. Sebelumnya semua sudah tahu kan jargon dari bakti. Gimana? Udah. Tahu, Kang. Oh, ya. Siap sudah. Jadi ini bakal jaring ya. Itu maksudnya. Ya, semuanya kalau yang bisa on cam boleh on cam ya, supaya rame dan terlihat seru juga ya. Jadi kita bareng-bareng sama-sama on cam. Ya. Gimana, udah siap nih untuk jargon? Siap. Siap ya. Jadi setelah berarti kamu ya, kita langsung saja respon dengan Haratil Quran Tartila. Siap. 1, 2, 3. Baki ubi kamu terus Malaya. Haratil Quran Masya Allah. Allah Akbar. Ya. Masya Allah ya. Gimana? Udah pada semangat? Dan udah siap menerima materi kita pada malam hari? Insya Allah semangat ya. Jika berarti iya. Gimana? Yuk udah bisa bu? Cek, ayo. Ya, sudah terdengar suara saya? Nah, iya terdengar. Ya, alhamdulillah. Mohon untuk tidak on cam ya, karena sinyalnya. Ya, terdengar? Terdengar yuk. Terdengar teh. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya. Ya, perkenalkan nama saya Ayu Febriani. Nah, di sini saya diamanahi sebagai moderator. Nah, alhamdulillah ya kita bisa bertemu walaupun secara virtual gitu ya. Insya Allah offline-nya coming soon. Oke, baik tidak menunggu lama, kita langsung saja bacakan CV pemateri kita kali ini di acara kajian Ahad bidang media. Baik, kurikulum PT, data pribadi, nama Milati Hanifah, tempat tanggal lahirnya Tasikmalaya, 8 November 1998, jenis kelaminnya perempuan, terus agamanya Islam, dan alamatnya itu di Kampung Panganten, Desa Cidulagen, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Lalu ada data pendidikannya, formal di SDN 1, di SDN Panglayungan, di MTS Negeri 8 Kabupaten Tasikmalaya, MAN 1 Kabupaten Tasikmalaya, lalu sekarang di S1 PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Dan non-formalnya yaitu di DTA Al-Muqarrabin, lalu Pondok Pesantren Perguruan Kiai Haji Zainal Mustafa, Sukamana, Kabupaten Tasikmalaya.
Selanjutnya ada riwayat organisasi. Masya Allah sekali ya, banyak banget riwayat organisasinya. Di tahun 2016, anggota IREMA Man 1 Kabupaten Tasikmalaya. 2019, Ketua Departemen Media LDK UKDM UPI Kampus Tasikmalaya. Di tahun 2019, menjadi Ketua Bidang Kominfo Lingkar Bidik Misi UPI Tasikmalaya. Di tahun 2020, menjadi Staf Komisi D di Media PSLDK Priangan Timur. Dan tahun 2020 juga menjadi Dirjen Media Kemenkominfo BEM-REMA UPI Tasikmalaya. Lalu riwayat kepanitiaannya, di tahun 2017, PJ Lomba Pidato PHBI Man 1 Kabupaten Tasikmalaya. Lalu tahun 2018, mohon maaf, mentor kelompok Mokaku UPI Tasikmalaya. Di 2018 juga menjadi mentor latihan kepemimpinan mahasiswa di UPI Tasikmalaya juga. Lalu 2018 menjadi mentor tutorial PAI UPI Tasikmalaya. Di 2019 mentor kelompok Mokaku UPI Tasikmalaya. Di 2019 menjadi mentor tutorial PAI UPI Tasikmalaya. Di tahun 2020 menjadi mentor kelompok Mokaku UPI Tasikmalaya dan lain sebagainya, karena terlalu banyak ya. Lalu kemampuan dirinya nih, ada desain grafis, Point Toolsai, terus Medibank Pen, Inkscape, Microsoft PowerPoint, dan Canva yang saat ini akan diberikan pada materi kali ini. Ya, baik tidak menunggu waktu yang lama, kita persilakan saja kepada Teh Milati untuk menyampaikan pemateriannya. Silakan Teh, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Teh Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini gak nyangka banget, ternyata banyak banget ya ini pesertanya. Jadi deg-degan dari tadi, ya Allah. Insyaallah. Pertama-tama, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita menjadikan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmat dan hidayahnya, karena berkahnya, kita bisa mengikuti acara hari ini gitu ya. Mungkin di luar sana ada gitu teman-teman yang lagi tiduran atau apa gitu, tapi kita insya Allah gitu bisa memanfaatkan waktu untuk ilmu gitu. Ya, salat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak kita mendapat syafaat beliau. Kenalan tadi udah ya, diperkenalkan sama Teh Ayu. Nama Teteh Milati Hanifa, nama saya Milati Hanifa. Nah, terus saya ini teh mahasiswa PGSD angkatan 2017 kelas 4A gitu. Terus dulu juga pernah dibaki juga gitu pas tingkat 1 sama tingkat 2. Nah sekarang nggak lanjut ke dimisioner gitu, nggak lanjut ke pengawasan. Terus sebelumnya saya salam hormat kepada Bapak Ketua, Ibu Wakil, dan semua jajaran pengurus serta teman-teman peserta. Semoga kita ini ya semangat gitu buat ngikutin acara agenda kali ini. Ini teman-teman sebelumnya maaf banget, kita di sini sharing aja ya. Jangan menganggap aku lebih bisa dari kalian juga, karena sama-sama masih belajar juga gitu pakai Canva sebenarnya, belum lama juga pakainya. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih teman-teman, ada yang sama sekali belum kenal Canva nggak? Belum kenal Canva gitu, kayak Canva itu apa sih gitu? Ada yang belum kenal atau semuanya udah tahu Canva itu apa? Boleh di room chat, di chatnya kalau misalnya keberatan buat open mic. Baru tahu, oh ya. Kalau baru tahu berarti bisa nih lanjut acara kajian. Kalau misalnya udah tahu semua ya kita udahin aja gitu. Terus kalau misalnya ada yang baru tahu, siap. Masih remang-remang, siap, kasih yang udah jawab ya. Jadi kita hari ini mau sharing tentang Canva gitu kan. Ketika zaman sekarang gitu, apalagi pas pandemi kayak gini, rasanya tuh media tuh kayak penting banget gitu buat kita kuasai gitu kan. Hal-hal apapun informasi pasti lewat
media, lewat desain gitu, lewat pamflet gitu, setidaknya. Nah, jadi kita tuh kayaknya kalau misalnya belum tahu media atau belum tahu perdesainan tuh kayak agak apa ya, bukan tertinggal sih, tapi emang tuntutannya gitu kalau zaman sekarang tuh seenggaknya bisa lah gitu kalau bisa misalnya buat bikin pamflet doang mah gitu ya, untuk menginformasikan sesuatu gitu. Nah, terus kendalanya juga ketika kita pengen belajar tuh kendala ini misalnya, aku tuh pengen belajar desain tapi aku tuh nggak punya ini, nggak punya software gitu kan. Biasanya kalau yang profesional tuh kayak pakai Corel Draw atau Photoshop ya, kayak gitu-gitu ya. Cuman laptop aku kentang teh, laptop aku nggak bisa install kayak gitu, nggak bisa install aplikasi-aplikasi yang berat gitu. Nah, tenang nih, ini solusinya tuh Canva hadir gitu buat apa, mengobati kegalauan kalian. Canva ini bisa kita pakai di HP gitu ya. Kalau buat yang belum tahu gitu. Canva ini bisa dipakai di HP, di laptop juga bisa gitu ya. Cuman buat malam ini kayaknya kita belajar yang di handphone aja ya, biar mudah gitu. Nah, terus sebelum ke belajar desain, nanti praktek di Canva tuh gimana sih? Pamflet atau bikin desain di Canva tuh kayak gimana? Sebelumnya Teteh mau sharing dulu tentang prinsip desain, karena menurut Teteh ini tuh penting banget. Mau kalian bikin desainnya di PowerPoint, mau dibikinnya di Corel, mau bikinnya di Photoshop atau di Canva sekalipun, ini tuh penting banget buat kalian punya gitu, buat teman-teman ketahui gitu sebelum teman-teman desain gitu. Nah, aku izin ini ya, izin share screen. Bentar. Yang belum jelas nanti aku share aja ya PowerPoint-nya. Jelas teh. Siap. Nah, di sini ya. Ini tuh jadi belajar desain pakai PowerPoint. Nah, yang ini nih. Hal basic yang harus kamu tahu tentang desain. Kalau teman-teman yang kemarin pernah ikut yang desain intensif kelas dari BEM, mungkin udah tahu materi ini ya. Jadi aku share ulang. Buat yang udah tahu, nggak apa-apa ngulang ya. Jadi di sini yang harus teman-teman tahu dulu gitu tentang desain. Tujuan utama sebuah desain itu adalah untuk menyampaikan pesan. Nah, ini harus banget ingat ya di awal ini. Tujuan utama sebuah desain itu adalah untuk menyampaikan pesan. Nah, kemudian di sini ada prinsip dasar desain grafis. Yang pertama ada komposisi. Nah, di sini komposisi itu proses menempatkan, mengatur, dan menata ulang. Nah, ada apa aja nih di komposisi? Bentar ya. Nah, jadi sebuah desain itu jangan hanya yang enak dilihat gitu, tapi dia juga harus efektif dalam menyampaikan pesan. Jadi sebuah desain itu jangan cuma enak dilihat, jangan cuma yang warnanya bagus atau gambarnya bagus gitu, tapi dia juga harus efektif dalam menyampaikan pesan. Nah, terus di komposisi ini yang pertama itu ada elemen yang sejajar. Ingat-ingat ya, elemen yang sejajar. Nih, menurut teman-teman, di antara gambar yang pertama sama yang kedua, lebih enakan lihat gambar yang mana? Boleh open mic? Menurut teman-teman lebih enak gambar satu atau gambar dua? Yang satu teh. Gambar satu ya? Nah, kenapa gambar satu? Karena dia tuh elemennya sejajar. Kayak dia menempatkan tulisannya yang paragraf-paragraf itu dia sejajar. Benar, yang satu. Nah, dia itu sejajar gitu. Yang di rata kiri ini lihat. Nah, dia sejajar gitu, menempatkan paragraf tulisannya sama judul-judulnya itu dia sejajar gitu. Menempatkan elemennya, menempatkan gambar-gambarnya sejajar. Kemudian tempatkan visual dengan tepat. Nih, menurut teman-teman, visual itu yang mana sih? Tulisan di gambar yang ini, visual itu yang mana? Yang tulisan apa? Yang warna apa? Visual itu yang ketika orang lihat langsung ke sana gitu. Interface-nya tuh langsung ke sana gitu. Jadi di gambar yang ini, visualnya itu adalah yang tulisan Hamfest. Nah, jadi visual itu kayak pas orang lihat desain kita tuh langsung ke sana gitu, ke tertujunya teh gitu, yang apa ya, judulnya gitu ya. Nah, kalau yang di sini visualnya yang mana teman-teman? Annual general meeting. Ya, benar. Ya, general meeting. Ada insan gini. Nah, kalau yang di sini ada
visualnya yang Dirgahayu Republik Indonesia. Berarti di gambar ini tuh tujuannya menyampaikan bahwa hari ini tuh bahwa dia tuh lagi menyampaikan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Jadi dipahami gitu maksudnya apa. Nah, kemudian kalau yang ini 59 hari lagi menuju Ramadan. Berarti tujuan dari dibuatnya desain ini dia itu untuk menyampaikan bahwa 59 hari lagi menuju ke Ramadan kayak gitu. Bisa dapat ya ketangkap gitu maksudnya. Nah, yang ketiga, setelah tadi yang pertama elemen yang sejajar, kemudian yang kedua tempatkan visual yang tepat, dan yang ketiga ruang kosong. Atau kalau misalnya di desain itu bahasanya white space. Nah, halaman itu membutuhkan ruang untuk bernafas, teman-teman. Jadi, bukan cuma manusia atau makhluk yang butuh ruang untuk bernafas. Desain juga begitu ya. Nah, terus di mana gitu ruang kosong itu dibutuhkan? Ruang kosong itu ditempatkan di tepi halaman desain atau tepi elemen desain. Nah, menurut teman-teman, aku nanya terus emang. Dari desain yang pertama sama yang kedua, lebih enak lihat desain yang mana? Salah aku ini. Yang kedua ya, soalnya dia nggak terlalu mepet sisi. Ini nggak PowerPoint, ini tulisan salah. Nah, skip. Nah, terus kalau misalnya yang ini kayak enak nggak sih dilihatnya kalau desain kayak gini? Ramai gitu, terlalu apa ya? Nggak bisa bernapas. Nggak bisa bernapas ya. Ngap gitu ya. Tulisan teh ngap bener lamun hidup mah lamun dia bisa ngomong teh aduh aku ngap di sini gitu. Nggak ada ruang buat bergerak. Beda lagi sama gambar yang ini lebih enak dilihat ya karena dia ruangnya jelas gitu. Ada ruang buat bernafas. Nah, terus yang kedua yang perlu diperhatikan itu tipografi, teman-teman. Tipografi. Gagal paham terhadap tipografi. Aduh, ini nggak akan nggak akan berhasil kalau di lab kita. Maaf, sebentar aku ini dulu. Aku yang masuk dua di laptop sama di HP. Yang di laptop keluar, yang di HP malah ke mute. Maaf ya. Tadi yang contoh huruf serif, yang ini udah belum? Kedengeran nggak tadi pas bagian ini? Belum ya, belum. Oh, belum. Yang ini udah. Aku tadi ngomong sendiri tuh. Belum. Masih kalau yang awal ini, Mil. Dari awal saya yang demografi. Ini. Yang ini ya. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Allah, malu banget deh. Ya, nggak apa-apa. Nah, oke. Yang tipografi ya. Nah, jadi gagal paham terhadap tipografi dapat menyebabkan konflik. Nah, konflik dapat menghambat penyampaian pesan. Nah, teman-teman ingat tadi di awal kita tadi aku yang ditulis di awal bahwa tujuan utama dari sebuah desain itu adalah untuk menyampaikan sebuah pesan gitu, untuk menyampaikan pesan. Ketika terjadi konflik dan menghambat penyampaian pesan, berarti itu telah terjadi sebuah kegagalan desain. Nah, terus di sini aku mau sharing 3 jenis huruf gitu. Ini yang umum aja ya kayaknya, tapi emang masih banyak gitu turunan-turunan jenis huruf gitu. Ini aku bahas 3 aja. Nah, yang pertama itu jenis huruf kayak gini contohnya. Kayak ini tuh kalau kita juga sering pakai kayak Times New Roman. Nah, dia jenis hurufnya kayak gini kan ya, mirip-mirip. Nah, jenis huruf yang kayak tadi itu disebutnya jenis huruf serif. Nah, sangat cocok untuk buku karena tidak melelahkan mata. Jenis huruf serif ini tuh cirinya aya juga ekor. Nah, kayak misalnya di huruf C atau di huruf G atau di huruf H itu ujung-ujungnya dia ada kayak ekor-ekor gitu kan. Nah, kemudian jenis huruf yang kedua contohnya kayak gini. Nah, ini jenis hurufnya namanya sans serif. Jadi kalau sans serif ini baik untuk poster, billboard, display grafis, kurang baik untuk buku. Nah, kalau misalnya bikin pamflet atau poster, cocok gitu kalau pakai huruf sans serif. Kalau sans serif ini hurufnya lebih tegas gitu ya. Kalau yang tadi kan yang serif ada ekor-ekornya gitu. Kalau ini enggak. Terus, nah jenis huruf yang ini yang bukan alay sih, emang jenisnya kayak gini. Kayak lebih ramai gitu, lebih heboh gitu. Nah, ini tuh jenis huruf dekoratif. Nah, sulit untuk dibaca, kurang jelas penampakannya. Nah, kalau jenis huruf dekoratif, dia tuh baiknya untuk visual gitu, atau huruf tulisan-tulisan yang sedikit gitu, kayak misalnya cuma 5 kata atau 3 kata gitu. Dia kurang baik kalau dipakai buat
apa ya, buat tulisan yang banyak gitu. Kayak misalnya bayangkan kalau misalnya dalam satu buku dia isinya pakai tulisan dekoratif semua, kan kita pusing ya bacanya. Nah, itu salah satu karakteristik dari font dekoratif ini, dia sulit untuk dibaca, kurang jelas penampakannya. Terus, nah ini hal-hal yang harus dihindari dalam tipografi. Nah, hal pertama yang harus dihindari oleh kalian adalah menggunakan terlalu banyak font. Kayak ini contohnya ini. Nah, di poster ini tuh dia banyak banget pakai font. Kayak misalnya dari kata big itu udah font. Terus ke bold tuh dia udah pakai font yang berbeda juga. Terus yang ke kata booming tuh dia udah pakai font yang berbeda juga. Hollywood udah beda lagi. Terus yang ke Agustus dia udah beda lagi. Nah, jadi dia dalam satu gambar ini, dalam satu poster ini dia udah pakai 5 jenis huruf gitu, 5 jenis font. Nah, maksimal dalam satu gambar itu kita menggunakan 3 font, itu paling maksimal. Maksimal kita pakai 3 font. Nah, lebih sedikit font itu bakal jadi lebih harmonis, lebih jelas, dan pesan akan tersampaikan. Kemudian jangan menggunakan font yang terlalu mirip, kayak misalnya font Times New Roman sama Georgia misalnya. Dalam satu gambar tuh jangan menggunakan font yang terlalu mirip. Misalnya kalau jenis serif sama sans serif gitu. Atau dekoratif sama sans serif kayak gitu. Terus pilih warna yang font yang cukup kontras itu. Kayak misalnya kalau yang gambar pertama nih yang abu-abu. Yang abu-abu dia tulisannya abu-abu muda. Terus yang latarnya abu-abu tapi beda dikit gitu kan, jadi kurang gimana ya? Kurang kontras gitu. Jadi kalau misalnya dibaca dari jauh ini bakal pusing gitu. Bakal nggak kelihatan. Jadi pilih yang kontras. Kemudian ada identifikasi judul dan subjudul. Jadi kalau misalnya nulis judul atau subjudul terus sama kata keterangan atau apa ya, tulisan-tulisan keterangan tuh dibedain gitu. Misalnya kayak tadi yang kita tuh harus menempatkan visual, berarti misalnya judul yang jadi visualnya itu ditulis dengan font yang lebih besar misalnya. Kayak misalnya ini nih, Open Recruitment LDKLI. Dia ditulisnya secara dengan font yang besar gitu. Terus kemudian di bawahnya ada further information for yang putra nomor, terus putri nomor. Nah, itu dia sebagai apa ya, tulisan keterangan gitu. Jadi ditulisnya dengan font yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga ada warna. Nah, kalau jenis warna juga sebenarnya kayaknya banyak gitu ya. Kalau misalnya itu bakal beda-beda gitu. Tapi sini aku mau sharing yang aku tahu aja gitu. Yang pertama itu ada warna etnik. Nah, warna etnik itu warna bergaya etnik atau tradisional. Kemudian ada warna pop art, menggunakan warna cerah. Terus ada warna op art atau psikodelik, menimbulkan kesan tertentu seperti tinggi, sempit, dalam. Kemudian ada warna posmo atau postmodern, menggunakan warna soft. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan warna itu, pastikan, misalnya kita pakai 3 warna nih dalam satu gambar, dalam satu poster misalnya. Itu, apa ya, usahakan pakai tone yang sama gitu. Jangan misalnya nih, teman-teman pilih warna hijau dari warna etnik, jenis etnik. Jadi hijaunya tuh hijau agak kalem kayak gini kan. Tiba-tiba pas mau pakai warna biru di gambar yang sama, di poster yang sama, pakai warna birunya dari biru pop art. Dia nggak akan nyambung, dia nggak akan harmonis gitu, karena dia dari 2 jenis warna yang berbeda gitu. Kalau misalnya teman-teman ngambil warna hijaunya dari yang jenis etnik ini, maka yang birunya juga pilih dari yang warna etnik juga gitu, yang satu tone gitu, satu senada gitu. Kemudian, nah ini pesan sebelum kita praktek ya. Practice makes better, bukan makes perfect ya. Jadi kalau misalnya kita udah tahu satu ilmu, itu praktek gitu, praktek. Kalau misalnya cuman mandek di teori, nggak praktek, nggak akan bisa gitu. Ya. Terus sekarang kita langsung ke Canva. Ini masih kedengaran kan? Bisa tiba-tiba hilang. Siap, Mas. Iya, masih nih. Siap, makasih ya. Nah, nih, buat teman-teman, kalau misalnya nanti aku ada salah atau ada yang kurang tepat, boleh dikoreksi ya. Karena aku yakin di sini tuh banyak banget yang udah jago gitu Canva. Jadi gini, dari awal, nih Canva tuh kayak gini aplikasinya teh ya. Di mana teh? Ari parantingan download teh Play Store. Play Store tuh download Canva. Ya, terus install tuh, ntar ada di HP. Terus, nah di Canva ini, jadi ada yang bilang kayak gini Canva teh. Katanya, Canva itu sebenarnya mempermudah atau membunuh kreativitas katanya gitu. Bisa dua-duanya sih sebenarnya. Kalau Canva itu mempermudah. Kalau misalnya kita
karena dia tuh digunakan di HP gitu ya, bisa di HP. Jadi kita bisa desain di mana aja gitu. Terus ringan juga gitu, nggak susah digunakannya teh. Banyak tersedia elemen-elemen, banyak sedia template-template yang kita tinggal edit tulisan gitu. Itu mempermudah. Bisa juga dia tuh membunuh kreativitas kalau misalnya kita emang cuman ngandelin template dari Canva gitu. Kita nggak mau mikir apa ya, nggak mau mikir aduh masukin elemen apa ya gitu, atau ciri khas desain kita apa ya. Jadi kita tuh cuman pakai template aja gitu, cuman ganti tulisan. Nah itu bisa membunuh kreativitas emang, karena apa ya, nggak nggak buat kita mikir banyak gitu sebenarnya. Nah di interface Canva, di pas pertama kita masuk Canva tuh tampilannya kayak gini, kelihatan kan ya. Nah, di sini tuh ada kategori-kategori. Saya ada kiriman Instagram. Berarti kalau kiriman Instagram dia ukurannya 1x1 persegi gitu ya, panjang sisi-sisinya sama. Terus ada ukuran cerita Instagram. Cerita Instagram tuh 19:6 ya. Terus ada ukuran template buat poster, buat kartu nama, banyak banget di sini sesuai kebutuhan teman-teman nanti kalau misalnya butuh. Nah, ini ya sebut ini template-template yang udah disediain sama Canva. Banyak banget, asli banyak banget. Kayaknya gak akan habis sehari deh kalau mau ngejelajah si template yang udah disediain Canva, karena saking banyaknya, banyak banget. Nah, tapi gimana gitu? Biar kita punya ciri khas desain sendiri gitu. Karena kalau Teteh sendiri tuh paling gak mau gitu kalau misalnya desain di Canva terus pakai template, soalnya nanti teh suatu hari bakal menemukan desain yang sama gitu, kayak misalnya teh hari ini aku pakai pakai template dari Canva buat di Instagram. Misalnya aku dagang baju misalnya. Terus karena aku nggak mau ngedit, jadi aku pakai template yang di Canva, nggak mau mikir gitu. Pakai yang di Canva, pakai template yang di Canva. Terus suatu hari aku nemu lagi desain yang sama, tapi dia dipakai buat promosi makanan misalnya, kan kayak gimana gitu. Jadi nggak khas kita gitu kalau misalnya pakai template yang udah disediain gitu. Jadi lebih baik bikin sendiri deh gitu, gak apa-apa. Apa ya, sederhana juga tapi bikin sendiri gitu, nggak template. Tapi emang nggak salah juga sih pakai template gitu. Kadang pernah juga pakai template kalau emang bener-bener kepepet gitu, nggak ada waktu lagi buat mikir gitu. Nah, tadi di halaman template, terus kita ke halaman desain. Ini tuh kerjaan-kerjaan kita yang udah kita buat gitu ya. Ini tadi aku sempat latihan yang paling atas, nanti aku mau share tentang ini aja ya. Nah, kita di tombol plus ini ya. Pertama ke tombol plus ini kalau mau misalnya mau desain di Canva. Nih. Nah, di sini tuh udah disediain berbagai ukuran, kayak kiriman Instagram, terus cerita Instagram, sampul Facebook, status WhatsApp, kiriman Twitter, banyak banget pokoknya, banyak sampai sini. Nah, terus di sini juga yang dipilih ukuran paling atas, kita bisa edit ukuran. Misalnya kita mau bikin sertifikat, sertifikatnya A4. Nah, A4 itu ukurannya berapa sih? Cari di Google aja misalnya. Terus kita diganti ke sentimeter, terus edit deh gitu, sesuai ukuran A4. Nah, kalau kita pakainya yang ukuran Instagram aja ya. Nah, di ini tuh ada kanvas. Si kanvas ini ya. Aduh, saya banyak gambar di kanvas. Nah, kanvas ini kanvas kosong nih teh. Ini tuh kosong, belum ada apa-apa. Cuman emang dari sananya dikasih putih gitu. Bisa dikasih dari galeri. Kalau diklik di galeri itu bisa dari foto-foto di galeri kita. Kalau gambar ini dia gambar dari kanvanya. Kita bisa cari juga nih, cari di perpustakaan Canva katanya. Misalnya kita mau kayak ala senja gitu ya, misalnya. Senja, mau bikin puisi atau tulisan puisi misalnya. Kayak gini. Terus ada juga ini video, kita bisa pakai video yang bisa dari Canva atau dari galeri kita gitu. Terus aku izin bentar ya. Ini udah muncul, screen-nya udah muncul lagi. Ada ya?
Nah, tadi Ada teh. Udah teh. siapa kasih. Nah, terus kita juga bisa si kanvasnya diisi warna gitu. Ini warnanya bisa banyak banget. Ini tuh bisa pilih gitu ya. Nah, terus ini tuh masih di background gitu. Kanvas ini masih background. Tapi misalnya kalau misalnya kita ingin set gambar nih, dia tuh jadinya background. Dia ini cuman pas ukuran ini. Nah, terus di plus ini, di kanvas ini terus ada tanda plus di bawah. Nah, di sini ada berbagai fitur gitu. Pertama ada teks. Nah, teks juga ada template-nya nih, ada udah dikasih template. Emang Canva tuh mempermudah banget. Nih, kayak saya ini ya. Kalau kita mau pakai template atau mau nulis sendiri, boleh tambah teks pesan Anda. Misalnya ini, kajian Ahad. Nah, kalau misalnya mau diperbesar atau perkecil, tinggal digeser-geser aja ininya. Si butir, lingkaran yang di ujung. Nah, ini ada biasa ya, ada rata kanan, rata kiri, itu center, terus ada bold, ada italic, terus ada ini kalau misalnya tulisannya mau diperbesar atau pakai kapital atau pakai huruf biasa gitu. Terus ada spasi. Nah, ini kalau spasi huruf dia buat kerapatan hurufnya gitu. Kalau tinggi garis ini buat antar barisnya gitu ya. Nah, di sini ada fitur undo, redo gitu ya. Ya bisa balikin terus atau balik lagi gitu. Masih ngomong apa? Nah, di sini aja banyak jenis huruf. Di Canva tuh banyak banget jenis huruf. Kita nggak akan bosen. Tapi kalau yang ada kuning-kuningnya tuh pasti premium ya, teman-teman. Jadi kita kalau yang gratisan pakai aja yang nggak ada tanda kuning. Oh ya, kalau misalnya teman-teman mau punya Canva premium, itu tuh kita bisa beli langsung di Canva-nya atau misalnya beli di all shop gitu. Tapi kalau di all shop tuh apa ya, memilihkan gitu, kadang emang bagus dan bisa dipakai lama, kadang baru berapa hari dipakai udah error kayak gitu. Misalnya kita pakai font ini aja lah ya. Nah, terus ini jenis apa, warna fontnya bisa kita ubah juga. Terus ukuran teksnya kita bisa ubah juga. Gitu, untuk dasar-dasar dari teksnya. Kemudian gambar. Nah, kalau yang tadi itu kita insert, kalau yang di kanvas tadi dia jadi background. Kalau ini dia bakal jadi gambar yang bisa gitu, kayak misalnya ini ya. Aku masukin ini aja. Nah, dia tuh jadi gambar. Karena kalau tadi mah background gitu ya, dia jadi latar belakang gitu. Kalau ini dia bisa dipindah-pindah kayak gini nih. Bisa diatur gitu. Dia elemen foto gitu. Bisa. Nah, terus bisa insert video juga. Bisa terus di gambar tadi ini. Nah, terus kita juga bisa ngedit insert video. Kalau dulu tuh pas aku pertama pakai 2000 berapa ya kan katanya. Belum ada video, tapi sekarang udah update, dia bisa masukin video. Bisa dari galeri kita atau dari perpustakaan Canva-nya. Terus ada stiker. Nah, kalau ini tuh buat yang gerak-gerak ini loh. Lucu banget. Ya, buat animasi gitu ya. Jadi bisa gerak-gerak kayak gini. Jadi nanti hasilnya tuh jadi video. Terus ada lagi ilustrasi. Nah, di sini nih apa ya, surganya Canva gitu. Bisa nyari elemen apapun yang kita butuh gitu. Kita cari aja pakai ini, pakai apa? Keyword. Ini kita mau nyari apa ya? Gambar gunting. Nah, kita ini aja apa? Cari gambar gunting. Terus dia bisa diubah juga warnanya. Kayak gini. Banyak sih ilustrasi-ilustrasi yang tersedia di Canva gitu. Tinggal cari aja sesuai kebutuhan kita gitu, sesuai kebutuhan desain kita. Nah, kalau template tuh yang kayak yang tadi di luar. Kalau logo juga sama, ada di luar tadi yang di template sebelum masuk ke desain ini. Terus kalau halaman dia jadi apa ya? Jadi di sini tuh ada 2 halaman gitu loh. Misalnya kita mau bikin slide 1, slide 2 gitu. Jadi langsung nggak bikin satu-satu. Nah, udah ya. Terus sekarang contohin. Aku coba bikin ini ya, bikin poster. Kayak tadi di luar udah kelihatan sama kalian kayaknya.
aku udah latihan latihan mau bikin poster yang apa ya, sederhana sih sederhana, tapi ya udah kita lihat ya. Nih, aku pilih dulu latarnya. Aku pilih latar warna biru. Nah, terus biar agak gimana ya? Biar agak bagus lah gitu. Nah, biasanya keyword yang sering aku cari tuh kalau mau bikin poster itu pakai gradient. Nah, jadi dia tuh warnanya apa sih yang ini teh? Gradasi ya. Nah, gradient gradasi. Jadi dia tuh warnanya bisa gradasi kayak gini, bisa diubah. Bisa aku pakai ini. Gimana ya? Oh, ini. Karena biru, kalau biru sama pink tuh, bentar ini aku mau bikin dulu ini. Nih, kita bisa ubah nih warna-warna yang kita butuh. Aku ceritanya pengen yang apa? Warnanya tuh warna biru tapi biar kelihatan apa ya, kayak apa. Nih aku tuh contohnya dari sini teman-teman. Inspirasinya aku dari sini. Kita coba buat yang kayak gini ya. Dia ini nggak tahu bikinnya pakai entah pakai aplikasi apa gitu. Tapi kita coba bikin di Canva, apa ya, versi Canva-nya gitu, versi bikin di Canva-nya gitu. Kita coba ya bikin kayak gini. Nggak mirip-mirip amat juga nggak apa-apa. Nah soalnya kalau misalnya kita yang desain itu eh, apa ya, nggak bikin apa, nggak murni dari otak kita juga itu nggak apa-apa, maksudnya kalau kita mau bikin poster kita nyari inspirasi dulu nih dari luar. Oh iya nih bagus misalnya, terus kita modif deh pakai ala kita gitu, pakai eh, khasnya kita gitu. Tadi aku mau bikin yang kayak yang tadi ya, jadi ceritanya itu Canva juga bisa gitu bikin kayak gitu ya, meskipun mungkin nanti hasilnya nggak terlalu ini. Terus kalau misalnya nanti eh, teman-teman mau nanya boleh ya. Ini aku lagi ngerjain ini terus bingung gitu. Ini masih kedengeran kan? Kedengaran teh? Masih Mas ya. teh. Kedengeran teh. Siap, makasih. Nah, teh suaranya nggak Hmm? terdengar Iya, atau emang nggak bentar. ada suaranya? Baik, Aku nggak ngomong. siap, 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 siap. Ya, kecepatan nggak sih? Atau misalnya kayak kurang dipahami gitu, susah gitu? Atau gimana? Atau biasa aja? Kalau saya cukup teh. Oh iya, tidak udah ahli ya. Masya Allah. Cukup teh. Siap. Cukup kan. Nanti ya diliatin ininya. Jadi ceritanya kita lagi nge-insert. Lagi insert tuh, apa, elemen. Bagaimana lagi ya? Ini sekarang bingung. Apa lagi ya?
Oh iya tah. Save baterai. Nah, di Canva teh ada fiturnya teh ini. Kalau di gambar tuh ada duplikat, jadi duplikat di copy gitu ya. Di emoticon. Icon duplikat yang paling atas. Terus kalau hapus biasa hapus gini. Nah, terus kalau misalnya teman-teman nih, aku simpan elemen ini yang pink. Yang pink tuh pengen dipindahin ke belakang, dia kan ada di depan. Nah, dipindahin ke belakang itu, klik titik 3 yang paling pojok atas. Nah, dia ada yang panah ke bawah tuh. Terus turun ke bawah sampai dia ke belakang. Nah, jadi dia bisa pindah ke belakang kayak gini. Kalau mau disembunyiin misalnya, dia hilang di belakang gitu. Gitu ya. Terus kalau misalnya pindah ke atas lagi bisa gitu. Nah, terus kita juga bisa menurunkan apa ya, transparansinya. Nih, ini saya transparansi. Nah, jadi bisa bisa dinaik turunkan gitu ya transparansinya. Sesuai kebutuhan desain kita aja gitu. Ya aku butuh duplikat yang ini. Nih, karena tadi yang pinknya jadi kalang, terus aku pindahin ke belakang. Terus tadi tadi ada gambar masjid ya. Nah, kita cari di ilustrasi masjid. Gambar masjidnya juga banyak banget. Tinggal cari aja gitu sesuai kebutuhan kita. Mana ya? Tadi tuh nyari. Ini dulu ya. Nah, ini kan warna masjidnya tuh pink ya. Terus aku pengen ala-ala siluet gitu. Jadi warnanya pakai warna biru. Terus aku simpannya di pinggir. Nah, kan kuningnya di kalang. Terus kita pindahin ke belakang. Ini cukup. Terus kasih tulisan Selamat Tahun Baru Islam. Pakai font ini aja ya. Sinyalnya lagi bagus nih. Selamat Tahun Baru. Kita bisa pakai apa, bisa dibarengin juga sih, kayak misalnya langsung Selamat Tahun Baru Islam gitu dipakai enter. Atau bisa-bisa kayak gini juga nggak apa-apa. Yang lebih bagus putih ya. Terus misalnya kasih elemen lingkaran. Salah. Yang perkecil. Disesuaikan aja gitu kan warnanya. Di sini. Samain warna biru. Yang kecil. Dan di atas. Duplikat lagi. Dan sini warna kuning. Eh, terlalu polos, kasih lagi elemen lagi. Sip. Ini. Nah, terus tadi kan ada kayak apa, dekorasi Islamik gitu ya. Islamik. Nah, ini apa ya? Banyak banget sih. Mau pakai ini aja ya. Salah.
Nah, warnanya sesuaiin. Karena kita udah pakai banyak warna, warnanya sesuaiin yang udah ada aja. Oke. Gitu teman-teman, jadi deh. Selamat tahun baru Islam. Saya kasih nama dari Baki UP Tasikmalaya. Punya ganti. Nah, kalau ini pakai kan, ini pakai jenis huruf sans serif ya. Kita ganti pakai yang serif. Yang serif. Yang lorak. Nah, ini lorak tuh jenis huruf sans serif. Serif. Gini, udah deh jadi. Terus kalau udah mau nyimpan, tinggal ini ada icon save yang panah ke bawah, dia langsung nyimpan foto. Nah, kalau misalnya mau di format lain, dia tuh bisa pakai yang panah ke atas tuh yang warna biru. Nah, di sini ada simpan sebagai. Dia bisa disimpan format PNG, JPG, PDF. Nah, jadi kita bisa milih. Misalnya aku mau PNG disarankan katanya. Nah, terus atau langsung di sini. Ini mah kalau yang simpan sebagai gambar mah sama aja sih kayak yang tadi yang icon panah ke bawah. Terus ya ini kalau misalnya simpan sebagai transparansi. Kalau misalnya kita nggak pakai background. Nah, kita udah jadi nih. Langsung simpan. Kita coba lihat ya di galeri. Di gambar. Nah, udah jadi deh ini bikinan kita tadi. Bikinan barusan. Nah, terus kalau misalnya teman-teman bikin poster, saya ada poster pemateri nih. Saya udah masukin elemen, terus mau masukin foto pemateri. Di Canva itu ada ilustrasi bingkai ini nih. Nah, jadi kita tuh bisa masukin foto di sini. Misal, ini ala-ala estetik misalnya. Kayak gini. Kita masukin foto kita misalnya di galeri atau si dede ini aja ya. Nah, jadi dia tuh bisa masukin foto gitu. Terus kalau misalnya pemateri kan biasanya di bingkai bulat ya. Atau enggak kotak gitu. Nah, nih, yang lingkaran ada. Misalnya foto pematerinya dia udah dia jadi tuh misalnya. Simpan di sini foto pemateri. Kayak gitu, teman-teman. Udah sih ya, apalagi? Ada yang mau ngingetin nggak? Aku sih lupa fitur apa lagi yang ada di Canva. Wah, Haji. Teman-teman udah bisa nangkep kan tadi apa yang aku Iya, sampaikan? gimana tuh? Nah, ya. Alhamdulillah ketangkep banget ya. Siap. Kayaknya udah sih itu aja ya kalau misalnya di Canva tuh apalagi. Yang fitur-fitur penting tuh itu sih kalau di Canva mah. Sisanya explore sendiri, pilih gaya desain sendiri gitu. Oke. Ya, siap. Baik, sudah Teh pemateriannya? Sudah, insya Allah. Kalau misalnya masih ada yang kurang atau mau ditanyain, boleh. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Teh Milati yang sudah memberikan materinya yang luar biasa sekali ya teman-teman. Mulai dari prinsip desain, terus cara membuat desain, contoh-contoh desain yang baik kayak gimana, font-font yang baik itu yang bagus, yang bisa dilihat, enak dipandang itu bagaimana, dan sampai ke praktek desainnya itu. Sangat detail sekali gitu. Dan semoga ya bermanfaat untuk teman-teman bisa diaplikasikan. Baiklah langsung aja ya Teh kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Ya langsung aja silakan yang ingin bertanya. Ya boleh Tinggal teman-teman kalau penanya misalnya dulu tadi. aja ya. Ya kenapa Teh? Ya nggak apa-apa sok. Ya, Ya kalau boleh misalnya ya. ada yang belum paham. Ya boleh diaktifkan suaranya atau langsung tulis aja di kolom chatnya ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang nanya nggak apa-apa. Ini alhamdulillah berarti kalau udah paham gitu ya.
Wah, berarti penjelasan di Tehmet itu Udah sangat pada jelas paham tuh. ya? Udah bisa paham jadinya. Antara itu tuh udah jelas, atau emang teman-temannya udah pada pinter, atau akunya bahkan yang emang gak jelas gitu nyampeinnya. Ya, silakan teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Dari demisioner mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Aduh, isi nih ibu-ibu. Mana itu Ibu Demisnya ada Eja ya? Terus siapa lagi? Cindy, mana Cindy ada? Say hi dong Cindy. Iya. Hai Eja. Tuh. Banyak para demis MPO nih. Bisa baki. Iya. Ada berapa sekarang kalau boleh tahu yang daftar baki? Calon. Kalau di calon ada 50, sekitar 50 orang teh. Kalau Ya sekarang. Allah, banyak wae baki mah ya, alhamdulillah. Keren sih semua ketuanya. Masya Allah. Saya izin bertanya. Nah, ada itu yang bertanya ya dari Cynthia Ningrum. Saya bacakan saja. Teh izin bertanya, kalau Teteh lebih suka buat Canva di HP atau di laptop? Silahkan Teh untuk jawab. Nah, ya, makasih Cynthia udah nanya. Kalau misalnya aku kalau pakai Canva lebih suka di HP karena lebih enak aja praktis. Soalnya kalau di laptop kan aku pakainya kalau di laptop pakai di website. Dan di website itu butuh apa ya? Butuh kuota yang butuh sinyal yang kencang gitu. Kalau nggak pakai WiFi itu agak susah, agak apa ya, delay gitu, terus nge-lag lama pokoknya. Jadi lebih enak di HP kalau aku, kalau pakai Canva. Siap, boleh Iya, nanti baik. di-share ya. Apakah dapat Udah, dipahami, itu. Cynthia? Alhamdulillah. Makasih, Teh. Ya, sama-sama. Ya, tadi ada juga yang bertanya dari Ajahra, apakah PPT-nya nanti akan di-share? Soalnya pas nyatat materi ada yang tertinggal katanya Teh. Boleh banget. Nanti aku share ya. Ya, nanti kita bakal share PPT-nya. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan? Izin bertanya, Teh. Siapa katanya? Itu Hilda. Nah, bisa bertanya buat saya. Dari Boleh, Teh. Hilda. Izin bertanya, Teh. Iya, boleh, silakan. Siapa dulu nih? Boleh, Boleh, siapa? Dodi, silakan ya. Oke. Izin bertanya, Teh ya. Jadi, Iya, boleh. saya Dodi. ada pernah bikin poster di Canva ya. Mm-mm. Terus waktu itu Teh, nggak tahu kenapa nggak bisa di-save. Nggak Nggak bisa bisa di-save. Padahal udah susah payah gitu. Iya, aku sering banget Di ngerasain. step terakhir tinggal di-save. Hmm. Nggak bisa gitu, nggak bisa di-save. Itu Teh penyebabnya apa ya kira-kira? Nah, kayak gitu. Apa ya? Kita Teh terlalu lama ngedit atau gimana sih? Kurang paham. Nah, Oke. ada nggak sih Teh tips untuk meminimalisir kejadian seperti itu gitu? Terima Siap, kasih. udah, udah. Siap, makasih. Ini boleh aku langsung jawab aja ya, ayo. Iya, boleh Teh, silakan. Nah, itu tuh salah satu yang apa ya, agak bikin kesel gitu kalau di desain di Canva udah capek-capek, udah lama, misalnya udah mantengin berapa menit, berapa jam bahkan mungkin. Terus pas mau di save tiba-tiba nggak bisa. Terus pas kita atau pas insert foto, paling sering itu yang aku alamin kalau misalnya insert foto dari galeri, pas kita save tuh si fotonya nggak ada, nggak muncul gitu. Nah, biasanya yang sering aku rasain kalau kayak gitu tuh kalau internetnya nggak stabil. Jadi itu kalau Canva emang internetnya diusahain harus stabil gitu. Terus apa ya? Kayak misalnya kalau mau bikin desain yang cukup banyak itu, cukup apa ya, elemen yang kita masukinnya banyak, itu tuh saran aku mending pas saya udah bikin setengah setengah poster nih, langsung save di save. Meskipun itu belum selesai, tapi save dulu aja gitu, save dulu. Ya, kalau misalnya terus baru nanti lanjutin gitu. Apa ya? Bisa kalau misalnya udah ke download, udah ke save, itu udah apa ya? Udah kayak istilahnya tuh udah ketanam di kanvanya gitu. Jadi pas kita keluarin, itu tuh udah ada gitu. Beda lagi kalau misalnya sama kita belum di save, terus pas nggak sengaja keluarin itu bakal hilang gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi pas masih setengah jalan, setengah bikin, di ini dulu, di save dulu gitu.
terus nanti baru dilanjutin kayak gitu biasanya kalau aku. Terus emang penyebab utamanya sih sinyal harus stabil. Terus si case HP apa sih yang sampah-sampah di HP tuh, kalau misalnya sebelum pakai Canva bersihin dulu, jangan nyampe apa ya, dia tuh jadi berat gini kan gitu tah. Kalau Canva mah sensitif gitu Bang Dod. Iya, baik. Apakah bisa dipahami? Siap Teh. Ya, Terima Ya, kasih. makasih ya. Sama-sama. Iya, pertanyaan selanjutnya dari Hilda Azhar nih Teh. Demila katanya, sepertinya ini demisioner ya Teh. Iya, Kalau Teteh ada Teteh tuh Hilda Isu. kalau Teteh mengalami kesulitan dalam buat desain Canva, boleh hubungi langsung nggak Teh katanya gitu. Kebetulan ada tugas workshop buat poster. Boleh banget Teh, Mangga. Nanti sama siapa ya di sini nomor aku atau aku minta nomor Teteh. Aku tulis sendiri aja ya nomor aku nih. Kalau misalnya teman-teman ada butuh boleh. Ya boleh Teh. Boleh Teh langsung ini chat apa aja gak apa-apa. Gak apa-apa banget. Ya sip. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya nih. Iya silakan Teh Sophie. Teh, saya tuh pengen bertanya kan kalau misalnya pakai Canva itu suka buat PPT nih. Nah, kalau dulu Teh dari teman dari Canva tuh kalau mau ngedownload PPT tuh harus di laptop. Nah, kalau caranya di HP itu gimana yang ngunduhnya? Belum tahu. Nah, Makasih Teh. siap. Terima kasih. Nah, biasanya kalau misalnya di Canva itu, kalau di Canva HP, dia kan kalau presentasi itu ada, jadi ada beberapa slide gitu kan, kayak yang tadi aku kasih lihat yang halaman itu loh. Jadi ada slide 1, slide 2, slide 3 gitu sampai selanjutnya. Nah, kalau misalnya mau nge-save-nya itu, jadi nanti emang nggak akan formatnya PowerPoint kan, kalau dari Canva itu pasti PDF. Nah, nanti pas mau nge-save-nya itu, di yang tadi paling ujung kanan, yang warna biru, tanda panahnya ke atas. Nah, di sana ada simpan sebagai. Tadi aku liatin kan ada. Nah, disimpan sebagai itu simpannya ke PDF gitu. Cobain kayak gitu, coba nanti. Tapi aku juga belum pernah, tapi kayaknya emang kayak gitu. Soalnya nyimpannya pasti nanti jadi PDF kalau dari kalau bikin PowerPoint atau presentasi dari Canva. Oh, iya, terima kasih Teh. Ya. Nah, siap. Oke. Udah Teh Ayu, ada lagi yang mau nanya katanya nih. Ya mungkin. Oke. Nah, Suara saya terdengar? Ada kedengeran? Sama-sama Teh. Ini boleh langsung jawab aja, Jis? Iya Teh, boleh langsung aja dijawab. Siap. Mungkin Ayunya lagi terkena Ayunya ini ya. Siapa ada Siti Zuleha, boleh Teteh jawab ya. Kan saya suka buat desain itu di CorelDRAW. Menurut Teteh enak di Canva atau Corel? Kelebihannya di mana ya Teteh kalau Canva? Nah, kalau kan di enak Corel atau Canva itu tergantung kebutuhannya ya. Yang pertama, kalau misalnya di Canva itu terbatas gitu kalau ukuran. Kalau misalnya kamu mau desain buat banner misalnya ukuran yang meter-meter gitu, pasti emang lebih lebih apa ya, pasti bakal pakai Corel gitu yang apa ya, udah pasti bisa gitu buat nyetak banner gitu. Kalau misalnya Canva tuh aku nggak tahu itu dia batasannya sampai berapa gitu. Mungkin kalau misalnya sentimeternya, ya tadi kan dia bisa ngubah ukuran kan. Kalau misalnya dia diaturnya ke ukuran meter gitu, mungkin bisa di print gitu. Tapi aku nggak tahu hasilnya kayak gimana. Nah, jadi kalau ditanya enak atau lebih enak Canva atau Corel itu tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kebutuhan kecil kayak buat
poster di Instagram atau kayak buat paling gede itu bikin sertifikat misalnya. Itu enakan di Canva sih karena ya gampang, terus udah nyediain banyak elemen gitu, kita nggak usah bikin lagi. Kan kalau di Corel kita biasanya gambar sendiri gitu ya. Kalau misalnya apa yang kayak tadi gambar pinggiran-pinggiran gitu kita biasanya bikin sendiri gitu kalau di Corel. Tapi emang kalau misalnya kita kebutuhannya, karena emang sebanyak apapun elemen di Canva, kadang kalau misalnya yang aku butuhin nggak ada, tetap aku nggak bisa bikin di Canva gitu. Kayak misalnya aku butuh gambar apa misalnya, terus di Canva di elemennya aku cari nggak ada gitu. Ya tetap berarti aku nggak bisa pakai si Canva itu. Jadi gimana kebutuhannya gitu. Kalau misalnya Canva bisa memenuhi kebutuhannya ya pakai Canva gitu, enak, lebih ringan gitu. Kalau misalnya kebutuhannya lebih gede gitu atau emang apa ya, pokoknya di Canva tuh dia nggak bisa memenuhi gitu, berarti lebih enakan pakai Corel kayak gitu. Tapi aku sendiri juga jarang sih kalau pakai Corel, karena kalau di laptop biasanya pakai PowerPoint ya kayak gitu. Siap, sama-sama. Ya baik, apakah dapat dipahami? Ya mungkin sekian ya Teh. Udah, insya Allah cukup. Ya sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kita tutup saja pematerian kali ini. Terima kasih kepada Teh Milati yang sudah memberikan materinya. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Saya sebagai moderator pamit undur. Ya. Terima kasih Teh Mi udah Sama-sama. sering materi-materinya tentang Canva nih. Wah, kalau ya sangat bermanfaat sekali ya untuk kita semua yang lagi belajar tentang media nih. Atau kalau misalnya dari teman-teman semua yang ada di sini, Sobat Ki, kalau misalnya kalau ada yang ingin ditanyakan terkait media Canva lebih ya, boleh mungkin ya sama ngehubungi Teteh, nge-PC ke Teteh ya, mungkinnya boleh ya Teh? Boleh. Nah, tadi nomornya udah aku Ya, itu. tadi kan nomornya bisa juga. Ya. Insya Allah ya Teh, Mil itu sangat terbuka. Insya Allah. Boleh chat aja. Ya, sama-sama semuanya. Cek Teh Astri ada? Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Terdengar. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang masih bisa stay ya hingga akhir acara. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amalan baik untuk kita semua. Meskipun dalam keadaan dan situasi seperti sekarang ini, semoga tidak menghambat atau menghalangi kita untuk terus berproses, berprogres, dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Tetap semangat, tetap jaga 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Akhir kata, saya Astri Dinda selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Nah, di layar handphone dan laptop teman-teman semua, di sana ada tertera ya pengumuman terkait 3 penanya terbaik. Masya Allah ya, malam gini dapat hadiah reward. Masya Allah. Ya, selamat kalau yang dapat hadiah. Yang dapat hadiah ya atas nama Dodi Irmawan, ada Siti Julaiha, dan Teh Cindy Anggreni. Wah,